Akhirnya Blokis rilis Champion Class Naruto dan Boruto. Ini sih bikin SHF dan figur standar ketil-ketil guys. Tonton sampai habis sebelum beli ya guys. Konnichiwa minasang, balik lagi di channel Rizuki Hidayoto. Apa kabar kalian? Genki desu ka? Di video kali ini saya akan unboxing sekaligus review Blokis yang lagi viral banget nih, dan pastinya wajib banget dimiliki oleh semua fans Naruto dan Boruto di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan Naruto dan Boruto Blokis Champion Class Series. Mantap bener nih, Blokis emang bener-bener gak ngasih napas buat para fans Naruto nih. Baru aja rilis 3 volume Blokis Naruto Galaxy version yang global kemarin. Sekarang tiba-tiba aja nih, gak ada angin, gak ada hujan, mereka rilis versi Champion Class-nya. Emang bener parah sih. Makasih ya Blokis udah rilis ini, semoga makin banyak nih ke depannya karakter-karakter yang lain dan keren-keren. Saya harap sih Akatsuki ya. Dan yang paling penting ini saya dapatnya gampang, karena di Jepang sendiri ini susah untuk nyari Blokis ini guys. Dan harganya itu mahal karena dikirim langsung dari Cina. Harganya itu 3 kali lipat dari harga resminya di Indonesia. Saya dapat ini harganya hampir 600.000 atau 600 ribuan ya kalau nggak salah kalau dirupiahin. Untuk satunya guys, satuannya. Sedangkan rata-rata itu biasanya 200.000 nggak sih kalau Champion Class ini di Indonesia tuh. Bukan cuma ini, bahkan yang Galaxy versionnya juga sama mahal. Aduh, sedih banget saya asli. Ya adalah, curhatnya langsung aja kita review detail dari packagingnya ya guys. Dan ini dia tampak depan dari packagingnya. Di sini ada Naruto dan Boruto yang sama-sama lagi pose megang Rasengan gitu, lagi pose Rasengan pada umumnya. Kemudian sini ada logo Blokis, ada logo Naruto Shippuden, dan ada logo Boruto yang pakai bahasa Mandarin, pakai kanji gini, saya nggak bisa bacanya. Kemudian sini ada background Rasengan gitu yang warnanya ini kayak hologram gitu guys. Tuh lihat, cakep kalau kena lampu mengkilap-mengkilap gitu. Kemudian sini banyak tulisan-tulisan Mandarin yang saya nggak bisa baca. Di sini ada keterangan bahwa ini nggak perlu alat-alat kayak gini guys buat motek ini, jadi cukup pakai tangan aja. Di sini ada logo Champion Class, dan di sini ada hologram dari license Pierrot China guys. Ada barcode-nya juga, Uzumaki Naruto dan Uzumaki Boruto Champion Figure Champion Series. Kemudian sini ada Naruto dan Boruto-nya lagi pose santai. Ada logo Blokis, ada logo Naruto dan Boruto, ada tulisan China. Kemudian ada Champion Figure Champion Series. Untuk di belakang sini dia ada yang lagi pose bertarung gitu. Naruto lagi megang Rasen Shuriken, si Boruto lagi Tajukage Bunshin kayak gini guys. Dan kemudian sini ada yang bakal kita dapatkan di dalam packagingnya nanti, ada 3 faceplate masing-masing, ada part tangan juga, beberapa part tangan. Kemudian si Naruto ini dapat Rasen Shuriken, si Boruto dan Naruto ini juga dapat Rasengan yang bulat, dan stand base itu sama-sama dapat 2 kunai juga. Dan kemudian untuk di bagian belakangnya itu dia ada pose kayak gini guys, yang lagi megang Rasengan, lagi Kage Bunshin, lagi megang kunai, sama lagi kayak Bunshin dan lagi kayak mau nendang gitu. Dan di sini ada runnernya. Dari Naruto sendiri dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 runner. Kalau Boruto itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 runner. Di sini ada kayak statistik itu, saya nggak ngerti buat apa. Untuk bagian bawahnya sendiri cuman kayak gini aja ya guys, tuh lihat. Udah pasti license, ada tulisan Pierrotnya juga. Dan kemudian di bagian atas ini kayak gini, ada Naruto dan si Boruto-nya yang cakep banget. Ya langsung aja kita buka semuanya guys, unboxing. Ya guys, ini dia untuk manual book dari Naruto. Lihat, lumayan banyak juga ya guys. Dan ini untuk manual book si Boruto. Untuk Naruto dia dapat muka yang lagi meringis, lagi senyum lebar, dan lagi senyum tipis. Boruto dia dapat ekspresi yang lagi teriak, lagi senyum lebar, dan senyum tipis. Dan ini dia detail dari kunainya. Masing-masing dapat 1 pasang ya guys. Untuk Boruto dan Naruto itu dia sama-sama dapat aksesoris tangan yang bener-bener mirip. Dari mulai tangan yang ngebuka, tangan yang lagi ngejutsu, yang lagi lebar kayak gini, dan lagi mengepal.
Dan yang terlepas dari runnernya itu sama-sama yang lagi megang kunai. Ya, untuk aksesoris Rasengannya, si Boruto itu cuma dapat Rasengan biasa gini yang ada efek angin di sampingnya. Ini bener-bener cakep sih dia efek clearnya. Kemudian si Naruto itu dapat yang Rasengan bulat dan Rasen Shuriken. Karena keduanya itu punya part tangan yang sama, kemungkinan bisa ditukar satu sama lain. Kalian bisa lihat si Boruto pakai Rasen Shuriken nanti, guys. Ya, langsung aja kita rakit. Biar videonya nggak kepanjangan, saya langsung lihat hasil jadinya ya, guys. Langsung aja kita review. Langsung aja kita review detail mulai dari figur Naruto-nya. Sini kita mulai dari atas kepala. Dia itu punya rambut yang cukup detail dan mirip banget kayak di animenya, guys. Tuh lihat bentuknya kayak durian kayak gini. Kemudian dia itu yang saya suka ini di sini ikat kepalanya itu mengkilap banget, cakep, mewah banget. Sculptingan logo Konohanya warna hitam dan banyak tindik yang timbulnya. Untuk ikat kepala bagian belakang ini juga ada simpulnya gitu dan bisa ditaikin turunin kayak gini, guys. Tuh lihat, ada gimmicknya biar nggak ngehalangin pas diposein nanti. Bagian belakang rambutnya ada detailnya juga, sama telinganya juga di sculpting. Dan untuk ekspresinya si Naruto ini benar-benar kelihatan hidup banget. Tuh lihat, lagi kesel kayak gitu. Line artnya cakep, rapi, catnya nggak ada yang bleber. Cuma di sini kurang, matanya itu cuman polos gini aja, guys. Kayak nggak ada shadownya gitu, kurang hidup lah intinya. Terus untuk hidungnya dia mancung, untuk giginya dia timbul. Sebenarnya giginya ini dia part yang berbeda, dia itu part yang dipasang dari si runnernya sendiri, yang didapat dari runnernya warna putih itu. Cuman dia di sini kurangnya nggak ada garis-garis giginya, cuman polos putih gitu aja. Untuk artikulasi kepalanya dia itu sendiri bisa muter 360 derajat. Tuh, bisa muter kayak gitu. Untuk bagian naik turunnya dia terbatas banget tuh lihat, karena dia ada ininya si bajunya. Tuh, nggak tahu sih kalau nggak ada bisa nggak ya. Nih kalau untuk SHF kan dia yang nggak ada baju bagian depannya. Tuh, dia bisa luas kayak gini ya, guys, naik turunnya. Terus untuk bajunya bagian atas ini dia itu rubber, bahan karet kayak gitu, lentur. Tuh, kalau bagian bawahnya ini dia plastik. Dari warnanya sendiri bisa dilihat ya, yang rubber itu dia warnanya lebih doff, kalau yang plastik itu lebih glossy. Untuk sletingnya sama-sama metalik, cakep, mewah. Kemudian di bagian bawah sini ada kayak kusut-kusut bajunya, tuh lihat. Nah, untuk bagian logo Konohanya ini dia itu terpisah, dia itu timbul. Dia part yang dimasukin gitu sistemnya. Kemudian untuk artikulasi tangannya, dia itu bisa muter-muter kayak gini, bisa dinaik turunin kayak gini. Tuh. Kemudian untuk detailnya di sini ada ciri khas Naruto yang bentuknya kayak Naruto yang di ramen gitu. Kemudian di sini artikulasi tangannya, sikunya bisa ditekuk sampai ke sini. Lihat, sini ada pelindung dari si sikunya. Kita lihat detail dari si tangannya, guys. Tuh lihat, tulang-tulangnya rapi, cakep, benar-benar detail kayak tangan asli. Tuh lihat, cuman sini kukunya kurang kelihatan karena dia kecil banget. Bagian tangan satunya juga sama. Kita lanjut di bagian bawah. Untuk bagian ini yang selangkangannya dia itu bahannya karet, guys, tuh lentur. Sini ada pocket dari kunainya yang itu ditancapin gitu aja, guys. Tuh lihat, ini bisa digerak-gerakin kayak gini ke sini dan muter ke atas, guys. Tuh lihat, bisa disesuaikan dengan posenya nanti. Terus untuk artikulasi kakinya dia bisa ngangkang sejauh ini, kemudian bisa ke belakang sejauh ini dan ke depan sejauh ini. Kakinya juga bisa ditekuk kayak gini. Ini juga sama kayak gitu, guys. Cukup luas, mirip sama SHF untuk sendinya sendiri. Itu bisa dinaik turunin juga kakinya. Kita lihat sini ada pocket untuk nyimpen si kunainya. Sini ada perbannya, cakep. Dan ini celananya juga nggak polos gitu aja, ada kusut-kusutnya juga. Terlihat. Sini ada bagian kulit yang kelihatan nih, karena celananya terlalu cingkrang ya, guys. Tuh, ini untuk sepatunya detailnya.
Kemudian untuk kakinya dia bisa muter-muter kayak gini, bisa muter-muter kayak gini. Kemudian bisa dinaik turunin kayak gini. Terus juga ada gimmick di sininya guys, mirip kayak SHF tuh, bisa dinaik turunin kayak gini. Sebelah sini juga sama. Ini detail kakinya guys, tuh lihat kukunya kelihatannya guys, walaupun kurang detail. Di bagian bawahnya juga di sol, mirip kayak sendal beneran di animenya. Ya, jadi itu dia review yang Naruto. Kita lanjut ke yang Boruto. Guys, kita lanjut ke yang si Boruto-nya. Kita mulai dari atas kepala. Sini rambutnya bener-bener mirip banget kayak di animenya guys, cakep. Lihat detail banget. Ikat kepalanya juga sama kayak si Naruto, mengkilap gitu. Cuman dia ketutupan rambut, rambutnya bisa dibuka ya guys. Tuh lihat. Kelihatan kan ikat kepalanya, detailnya. Ini bahannya lentur ya guys, rambutnya. Kemudian mukanya, ekspresinya dapat banget, dia lagi teriak gitu. Terlihat. Nah, kalau si Boruto ini dia lebih cakep guys matanya. Tuh. Dia ada lightning, ada shadownya gitu, dia lebih hidup jadinya. Terus untuk mulutnya juga dia di sculpting sampai ke dalam. Kalau ini part yang jadi satu guys, tuh lihat mulutnya. Bener-bener di sculpting ke dalam, giginya, mulutnya, lidahnya itu kelihatan guys. Tuh. Telinganya juga di sculpting dengan sangat baik. Di bagian belakangnya dia kayak gini aja guys, karena di anime emang dia kayak karet gitu. Ikat kepalanya nggak ada simpulnya, nggak ada talinya gitu. Terus untuk artikulasi kepalanya dia bisa muter 365 derajat. 360 guys, sorry maaf. Nah, tadi si Naruto itu nggak bisa bebas naik turun guys kepalanya. Kalau si Boruto ini karena dia nggak ada yang ngehalangin jaketnya, jadi dia bisa kayak gini. Tuh. Cuman dia untuk ke atas itu cuman mentok kayak gini guys. Tuh, ke bawah bisa, ke atasnya cuman mentok kayak gini. Terus untuk jaketnya sendiri dia tuh bahannya lentur karet guys. Tuh lihat, bisa dibuka-buka gini, bisa ditekuk-tekuk juga. Ini bagian belakang dari si jaketnya. Dia sama kayak si Naruto, bagian ininya nih dia dimasukin gitu sistemnya. Tuh ada lekukan-lekukan gitu, detailnya cakep. Untuk sendi-sendinya juga sama aja kayak si Naruto, tangannya kayak gini, bisa diginiin, bisa diputer-puter. Detail-detail di tangannya kayak tulang-tulangnya juga kelihatan sama, karena dia part yang sama kayak si Naruto guys, persis. Sini ada corak dari bajunya si Boruto yang kayak baju olahraga gitu. Terus juga sini untuk slatingnya dia itu ada guys, detail metalik, tuh lihat. Ada kalungnya juga, kalungnya si Boruto. Dan ini kaos bagian dalamnya. Tuh kaos bagian dalamnya. Kalau tadi si Naruto itu bagian atasnya karet, bagian bawahnya plastik. Kalau Boruto ini semuanya plastik. Tuh. Sini juga ada kusut-kusutnya. Nah, ini pocket shuriken si Boruto ini lebih gede guys. Tuh lihat. Dia tuh dipasang di ikat pinggangnya kayak gini, dimasukin. Untuk artikulasi kakinya sama kayak si Naruto, dia bisa ngangkang sejauh ini, bisa maju mundur sejauh ini. Kakinya juga bisa ditekuk kayak gini. Tuh lihat. Di sini ada pocket kunainya yang sama kayak si Naruto. Kemudian di sini detail-detail kusut-kusut di kakinya juga banyak banget ya, celananya tuh lihat. Cakep, jadi nggak cuman polos gitu aja. Dikasih detail. Sini ada pelindung dengkulnya. Kemudian sepatunya itu dia warnanya sama kayak celananya guys, kayak nyatu gitu kelihatannya. Kalau si Naruto kan tadi ada yang kayak cingkrang gitu, yang kelihatan kulitnya. Tuh, untuk artikulasi kakinya sama aja kayak gini. Sini juga bisa dinaik turunin. Tuh sama, ini juga sama. Untuk bagian bawahnya di sculpting juga guys, ada solnya. Oke, jadi itu dia review dari Blockies Champion Class Naruto dan Boruto. Ya guys, ralat untuk Naruto, matanya itu untuk yang faceplate yang dipasang tadi yang lagi gregetan itu dia matanya agak suram. Kalau yang ini dia matanya itu ada shadow, ada lightning kayak gini guys, cakep. Untuk ukurannya sendiri ini standar SHF ya guys, 14-15 cm-an.
Untuk perakitannya sendiri dia itu cukup mudah, cuman ada masalah di sini buat saya guys. Masalahnya itu di tangannya agak susah untuk dipasang. Hati-hati ya guys, kalian perlu perhatikan baik-baik manual booknya. Jangan asal masang guys, seriusan. Ya guys, jadi itu di unboxing sekaligus review detail dari Blockist Naruto dan Boruto Champion Class Series. Menurut saya sini adalah awal yang baik buat Blockist nih di dunia peranimean. Baru awal aja Blockist sudah bikin figur yang bikin sepuh Bandai ketar-ketir guys. Bisa dibilang kualitas dari artikulasinya ini udah hampir mirip-mirip sama SHF sih. Experience ngerakitnya juga mirip sama figur Rai standar. Untuk detailnya nggak usah diraguin ya guys. Mukanya, bajunya, aksesorisnya, terus juga udah anime akurat banget. Di sini ekspresinya juga hidup, cakep, nggak ada cat yang bleber juga, bener-bener top. Misal di Indonesia itu dijual dengan harga 200 ribuan sih worth it parah sih. Ini wajib banget diburu oleh para kolektor mainan, terutama fans Naruto. Untuk di Jepang saya itu dapat di harga 600 ribu itu kurang worth it guys, karena di Jepang sendiri itu harga 300 ribuan itu bisa dapat SHF. So gimana menurut kalian? Coba komen pendapat kalian tentang figur Blockist Naruto dan Boruto ini. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Arigatou gozaimashita.